beberapa bulan yang lalu, kira-kira Juli, kami sedang makan siang di rumah karena saat itu di Jakarta tingkat penularan COVID sangat tinggi. Jadi semua orang dianjurkan untuk di rumah. Suami saya ketika itu sudah sakit, ada beberapa minggu dia sakit. Nah, lagi makan siang, suami saya dapat serangan stroke. Itu betapa kagetnya kami semuanya di situ gitu. Terus mau apa lagi, mau bawa ke rumah sakit nggak berani karena COVID kan rumah sakit penuh. Dan semuanya juga kalau ada demam, ada apa gitu yang ini sudah rasanya tuh udah kena COVID aja gitu. Terus mau bagaimana lagi gitu. Tapi dengan kondisi udah stroke begitu, ya memang harus ke dokter. Akhirnya kami ke dokter. Singkat cerita, dokter yang biasa menangani suami saya melihat riwayat penyakit suami saya dan mengatakan ya sepertinya tuh ya udah beginilah gitu, nggak beri obat juga, nggak kasih obat, dan malah menyarankan untuk kalau mau ke dokter saraf nanti dia kasih referensi dokter. Kemudian kami pulang tuh di mobil udah diem aja, hopeless, mau buat apa lagi, mau terima nasib begitu. Tapi saya rasa-rasa itu nggak percaya. Udah stroke begini berarti saya masuk ke dunia yang baru, dunia yang kemarin itu udah menjadi nostalgia gitu ya, pikiran saya ya, itu nggak bisa saya ulangi lagi gitu. Terus kalau saya mikir ke depan, itu kekhawatiran yang banyak. Akhirnya saya tenangkan diri saya. Kemudian waktu kami pulang, anak-anak kami yang kedua lagi, si kembar tanya gimana gitu. Ya pokoknya semuanya sudah seperti itulah gitu, singkat ceritanya. Apa yang saya katakan kepada anak-anak kami? Saya bilang kepada mereka, kita ini seperti dapat satu kondisi, ada malapetaka yang sedang mengejar kita. Malapetaka itu datang dan kita berlari untuk menyelamatkan diri. Nah, kita sudah sampai pada titik di mana kita aman. Waktu kita merasa aman dan kita menyadari bahwa kita semuanya baik, tapi papa dia ada luka yang harus disembuhkan gitu. Jadi lukanya ini pasti sembuh. Dia hanya pemulihan. Itu akibat dari malapetaka tadi yang mengejar kita. Tapi puji Tuhan kita udah selamat. Jadi sekarang doa kita adalah kita minta supaya pemulihan Tuhan itu sempurna. Karena kita percaya pekerjaan Tuhan selalu sempurna. Itu yang saya katakan kepada anak-anak saya. Dan kepada suami saya katakan, harus sabar. Tuhan pasti pulihkan dengan sempurna. Tapi itu suami saya yang mengalami sendiri, pasti dia punya pikiran juga yang sangat khawatir. Bagaimana hari esoknya gitu, pasti begitu ya. Terus tapi saya bilang, kita itu harus sabar. Cuma bisa itu. Tapi kan suami saya bilang, harus semangat ya. Tapi kalau semangat itu tidak harus kita, saya bisa. Udah tahu-tahu kita badannya lemah, tangan nggak bisa digerakkan, kita bilang saya bisa. Akhirnya nanti frustasi. Saya kasih pengertian gitu. Coba sabar, tenang. Nanti pelan-pelan dilatih satu jari gerakan, satu jari lagi gerakan. Tapi hati kita itu tenang, bahwa kita harus sabar. Itu yang kita terapkan ke hati kita. Saya ngomongnya begitu ke suami saya.
Karena apa menurut pemikiran saya? Kan dokter tadi sudah nggak ada lagi jalan keluarnya lagi kan, nggak ada penanganan dokter. Kalau kita rasa kita ayo semangat, tetap semangat, tapi fisik kita hanya frustasi. Tapi kalau kita Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti pulihkan. Tapi dengan kita sabar, dengan sabar itu hati kita jadi tenang. Hati kita tenang, itu pemulihannya itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita saya harus semangat, saya bisa begini, saya bisa angkat kaki. Nah, itu membuat kita stres dan tidak, pemulihannya itu akan terganggu. Itu menurut saya. Nah, bagaimana dengan sikap saya sendiri? Nah, saya teringat satu ayat yang mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan bimbang hatimu. Wah, kayaknya begitu tuh ayatnya. Pokoknya yang saya ingat, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu kalimat itu saya coba tanamkan ke diri saya. Karena kalau saya melihat ke belakang, itu saya pikir, masa sih itu jadi kenangan saja. Biasanya suami saya itu suka bawa saya itu pergi, kita suka minum kopi sama-sama, suka nonton sama-sama dulu waktu belum COVID ya. Itu pokoknya kita suka pergi berdua. Masa itu hanya menjadi kenangan gitu. Nah, dengan mengingat itu saya jadi khawatir, saya jadi gelisah gitu. Tapi dengan katanya damai sejahteraku kuberikan kepadamu, saya ayem. Kalau saya ngelihat ke depan lagi, saya khawatir bagaimana lagi ini nanti menghadapi untuk merawat orang yang stroke. Belum lagi kehidupan yang ke depan. Terus saya harus sendiri. Itu khawatir lagi. Nah, itu saya ingat lagi. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Janganlah bimbang dan gelisah hatimu. Gitu ya. Itu saya tanamkan ke diri saya. Saya nggak mau lihat ke belakang, saya nggak mau lihat ke depan. Saya berdiri di tempat, saya jalan di tempat, dan yang saya tanamkan ke diri saya adalah damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dalam hati saya punya damai sejahtera. Saya punya damai sejahtera. Dengan itu saya tanamkan ke diri saya yakinkan diri saya. Jadi saya katakan ke diri saya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tuhan bilang damai sejahtera, berarti aku punya damai sejahtera. Mana damai sejahtera itu? Aku harus bangkitkan ada damai sejahteraku. Itu yang terus saya gali dalam diri saya. Nah, dengan saya mempunyai pandangan seperti itu hati saya tenang. Nah, ketenangan hati saya itu membuat suasana rumah jadi berubah. Anak-anak itu melihat ketenangan saya, mereka jadi tidak khawatir, tidak merasa gelisah. Suami saya yang melihat ketenangan saya juga merasa jadi kayaknya tenang gitu. Saya bilang, saya tetap tanamkan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu damai sejahtera Tuhan itu ada dalam diriku. Itu yang selalu saya omongkan ke diri saya, damai sejahtera Tuhan ada padaku. Dan luar biasa, suami saya juga yang tadinya juga udah kalau itu dia suka tidur di luar gitu ya, dia bilang minta bantal, saya kasih bantal, dia itu kan sudah supaya tidur di luar di sofa gitu, karena bosen kan kalau di kamar. Tapi saya selalu bilang, pemulihan pasti sempurna. Nah, saya tetap berdoa tentunya, saya tetap berdoa, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saya punya damai sejahtera. Tapi kalau saya berdoa, saya minta Tuhan supaya pertolongan Tuhan cepat datang, cepat supaya pemulihan cepat. Dan saya amati benar-benar perkembangan suami saya. Karena apa? Karena doa-doa yang saya sampaikan kepada Tuhan itu saya lihat untuk perkembangan suami saya. Sampai suami saya sendiri, dia tidak menyadari kalau suatu saat ketika kami berbicara gitu, ngobrol-ngobrol tuh, dia pegang hidungnya. Hei, saya bilang, itu kamu pegang hidung.
Dia bilang, oh udah bisa ya? Pegang hidung. Saya bilang, nah pemulihannya pasti sempurna, pekerjaan Tuhan pasti sempurna. Itu saya senangnya luar biasa. Nah itu perkembangan suami saya, malah yang tahu saya, bukan suami saya. Kita lagi cerita-cerita, suami saya gini. Saya bilang, itu tangannya udah bisa naik lebih tinggi ya. itu perkembangannya luar biasa. Saya bilang ke anak-anak saya, ingat, Tuhan bekerja pasti sempurna. Pasti sempurna. Gitu. You harus ingat itu. Pekerjaan Tuhan pasti sempurna. Jadi itu yang selalu saya tanamkan. Itu yang selalu saya tanamkan ke diri saya. Damai sejahtera Tuhan ada padamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Oh luar biasa. Damai sejahtera Tuhan. Hanya itu yang saya punya. Dokter sudah nggak bisa lagi kasih pertolongan sama saya untuk menangani suami saya. So apalagi saya mau tanya ke siapa lagi? Saya hanya punya damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kalimat itu terus yang saya tanamkan ke diri saya. Tapi kalimat yang saya tanamkan itu ke diri saya itu berdampak buat suami saya, buat anak-anak saya. Jadi di rumah kami itu rasanya tenang tetap. Yang tadinya gelisah waktu melihat suami saya stroke itu, papanya stroke itu, yang si kembar cewek dia nangis. Itu pokoknya rasanya dunia gelap gitu ya. Tapi itu benar-benar luar biasa pekerjaan Tuhan. Benar, kalau kita percaya itu memang pekerjaan Tuhan itu sempurna. Saya bilang sama suami saya, latih, tetap sampai sempurna. Jadi sekarang saya bisa membagikan kesaksian ini. Saya sedang sendiri karena suami dan anak saya sedang pergi keluar kota. Dan anak saya si kembar juga dia pergi bermain. Jadi saya tinggal sendiri dan saya bisa bagikan kesaksian ini. Dan sebelum saya menutup kesaksian ini, saya juga ingat satu cerita. Nah suami saya itu suka bawa saya nonton. Jadi pernah dulu udah lama saya pernah diajak nonton namanya Kung Fu Kids. Nah di Kung Fu Kids itu ada dua anak yang tanding kungfu. Satu ini bandelnya setengah hidup gitu. Jadi satu suka dibully sama dia. Jadi yang suka dibully ini dia harus lawan ini, dia harus kalahkan. Kalau nggak saya akan tetap terus dibully katanya. Dia pikirnya begitu. Karena memang jahat ini yang satunya ini. Akhirnya waktu mereka pertandingan ini tanding ini ketemulah ini yang si satu sama yang satu tadi yang suka bully dia ini. Kemudian yang si jahat ini dia langsung patahkan kakinya. Dia bisa berhasil patahkan kakinya yang anak yang baik ini. Patah kakinya aja. Si anak ini nggak bisa lawan lagi kan, karena kakinya udah patah, tinggal satu lagi. Tapi dia ingat dia harus kalahkan, kalau nggak ini tetap akan bully dia. Tapi bagaimana kakinya cuma satu lagi? Nah, itu sangat tegang. Itu sangat tegang, pas momen-momen itu sangat tegang. Kemudian dia ingat satu masa, dia terinspirasi dengan satu ular. Satu ular itu, dia lihat gerakan ular itu. Dia lihat gerakan ular yang begitu, yang kepalanya gini gitu ya. Nah gitu. Nah dengan satu kakinya itu, dan dihubungkan dengan dia terinspirasi dengan si ular tadi, dia kuat untuk berdiri dengan satu kaki. Dengan satu kaki dia berdiri dan dia menggerakkan badannya dengan gerakan seperti ular tadi. Dia mampu mengalahkan lawannya tadi. Akhirnya lawannya itu kalah. Karena apa? Karena dia teringat ada satu hal yang menginspirasi dia. Dia hanya tahu itu. Dan itu yang dia pakai dan dia bisa kalahkan musuhnya itu. Jadi saya pikir kemarin itu, saya pikir satu kalimat yang saya ingat, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu karena ada Roh Kudus di dalam saya. Dalam kegelapan saya, dalam kebingungan saya tidak tahu berbuat apa-apa. Roh yang ada di dalam saya, Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, mengingatkan saya ada satu firman Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu yang membuat saya jadi adem. Itu yang membuat saya bisa melihat
bahwa suami saya pasti sembuh dan pekerjaan Tuhan itu sempurna. Kiranya ini menjadi berkat buat semua yang mendengarnya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu Yesus yang berkata demikian. Tuhan Yesus memberkati.